Halo, selamat datang. Tenangkan diri sejenak. Mari kita bicara dengan hati yang terbuka. Kita semua kan suka ya ngemil malam-malam, apalagi kalau camilannya itu katanya sehat. Tapi gimana kalau saya bilang kacang almond atau kuaci favorit Anda sebelum tidur itu justru bisa jadi penyebab malam-malam gelisah Anda? Yuk kita bongkar bareng-bareng bahaya tersembunyi di baliknya. Pernah nggak Anda kebangun tengah malam gitu, terus jantung rasanya berdebar kenceng, kepala pusing, atau keluar keringat dingin? Wah, Anda mungkin mikirnya ini gara-gara mimpi buruk atau stres biasa. Tapi bisa jadi penyebabnya jauh lebih mengejutkan dari itu. Yap, biang keroknya mungkin ada di mangkok cemilan Anda. Kacang-kacangan dan biji-bijian yang selama ini kita anggap sehat, yang kita nikmatin santai sebelum tidur, ternyata malah bisa jadi sumber masalah serius pas kita lagi tidur pules. Nah, buat ngerti kenapa ini bisa terjadi, kita mesti paham dulu bedanya cara kerja tubuh kita pas siang sama malam. Oke, kita coba dalami ya. Coba deh lihat perbedaannya di sini. Beda banget kan? Kalau siang, tubuh kita itu kayak mesin yang lagi tancap gas. Metabolisme cepet, sirkulasi aktif, siap buat bakar energi. Tapi begitu malam, tubuh kita ganti mode. Jadi mode perbaikan dan istirahat. Semuanya melambat, termasuk pencernaan dan sirkulasi darah. Nah ini bukti nyata kalau kapan Anda makan itu bisa sama pentingnya dengan apa yang Anda makan. Sekarang, yuk kita kenalan sama 7 tersangka utama yang sering banget kita makan malam-malam tanpa sadar risikonya. Bahaya pertama, dan ini yang paling umum, tersembunyi di dalam rasa gurih yang kita suka, yaitu garam. Atau lebih tepatnya, natrium. Jadi gimana sih cara kerjanya? Gini, natrium yang berlebihan itu bikin tubuh kita nahan air. Ini yang namanya retensi air. Akibatnya, volume darah kita jadi nambah dan jantung dipaksa kerja rodi buat ngompa darah yang lebih banyak ini ke seluruh tubuh. Apalagi pas sirkulasi lagi melambat di malam hari. Kebayang kan beratnya? Dua contoh yang populer banget nih, kacang almond asin sama kuaci. Kelihatannya sih ringan ya, tapi kandungan natriumnya itu bisa bikin tekanan darah Anda naik diam-diam pas Anda lagi tidur. Dan ini bukan teori loh, kita lihat aja kisah nyata dari Pak Joko. Jantungnya yang sering berdebar di malam hari itu hilang total, dan tensinya turun drastis 15 poin, cuma dalam seminggu setelah berhenti ngemil kuaci di malam hari. Ini bukti nyata betapa cepatnya tubuh kita bisa membaik. Oke, bahaya berikutnya datang dari lemak. Bukan berarti semua lemak itu jahat ya, tapi ada jenis lemak tertentu kalau dimakan di waktu yang salah bisa memicu peradangan dan masalah sirkulasi. Coba kita ikutin reaksi berantainya ya. Pertama, Anda makan camilan tinggi lemak larut malam. Kedua, karena pencernaan lagi lambat, lemak itu jadi nongkrong berjam-jam di aliran darah. Nah, ini lanjut ke langkah 3 dan 4. Darah jadi lebih kental, bikin jantung kerja lebih keras. Dan yang paling serem di langkah kelima, risiko stroke saat tidur jadi meningkat. Kacang mete juga punya rahasia nih. Kandungan omega 6-nya itu tinggi dan sifatnya proinflamasi alias memicu peradangan. Kalau nggak seimbang sama asupan omega 3, ya bisa bikin radang di pembuluh darah. Persis seperti yang dialami Ibu Sri, kebiasaannya ini yang diduga bikin kakinya kesemutan dan tensinya naik. Oh iya, jangan lupakan juga trail mix kemasan. Itu seringkali jadi kombinasi maut dari gula, garam, dan lemak dalam satu genggaman. Dan bahkan kacang rebus, yang kayaknya aman banget ya, ternyata tetap tinggi lemak yang dicernanya super lambat. Ini jadi beban ekstra buat sistem tubuh kita pas lagi butuh istirahat. Dan bahaya yang terakhir ini datang dari zat yang bisa secara aktif mengacaukan ritme alami tubuh kita, yaitu zat-zat yang mengganggu kestabilan tekanan darah di saat tubuh kita seharusnya rileks. Contohnya nih, arginin. Zat ini banyak di biji wijen. Fungsi arginin ini melebarkan pembuluh darah. Kalau siang hari sih bagus ya, bikin sirkulasi lancar. Tapi kalau malam, saat tubuh secara alami nurunin tekanan darah, pembuluh darah malah dilebarin tiba-tiba. Ini bisa bikin tekanan darah jadi nggak stabil dan naik turun secara berbahaya. Duh, setelah dengar semua bahaya tadi, mungkin Anda jadi sedikit cemas ya. Tapi tenang-tenang, solusinya itu ternyata sederhana banget. Pertanyaannya sekarang, apa berarti Anda harus berhenti total makan semua makanan ini? Selamanya? Jawabannya tentu tidak. Nah, ini dia kuncinya. Solusinya itu bukan eliminasi, tapi relokasi. Anda nggak perlu kok membuang camilan favorit Anda cuma perlu memindahkan waktu makannya. Sesimpel itu. Dan di sini kita bisa lihat contohnya.
Daripada makan kacang goreng malam-malam, kenapa nggak nikmatin kacang rebus pas sarapan? Ganti almond asin sebelum tidur dengan almond mentah di oatmeal pagi Anda. Pindahin kebiasaan makan kuaci ke atas salad makan siang. Gampang banget kan? Oke, mari kita rangkum semuanya jadi satu rencana aksi yang bisa langsung Anda coba. Yuk kita ingat-ingat lagi 7 risiko ini. Kacang goreng bikin darah kental, kacang mete pemicu radang, kuaci isinya natrium tersembunyi, trail mix itu kombinasi gula, garam, dan lemak. Almond asin kelebihan natrium, biji-bijian bikin tensi nggak stabil, dan kacang rebus lemaknya dicerna dengan lambat. Anda nggak perlu kok mengubah semuanya sekaligus. Cukup pilih satu kebiasaan. Satu aja perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten, itu dampaknya udah bisa besar banget buat kesehatan Anda. Jadi kalau ada satu hal paling penting yang harus Anda ingat dari pembahasan kita kali ini, ya ini dia, pindahkan jam ngemil Anda ke siang hari. Kasih tubuh Anda kesempatan buat mengolah makanan pas lagi aktif-aktifnya, dan biarkan tubuh Anda istirahat total di malam hari. Jadi, pertanyaan terakhir dari saya untuk Anda renungkan, kebiasaan kecil mana yang akan Anda relokasi mulai besok? Ingat ya, satu perubahan sederhana bisa jadi awal dari tidur yang jauh lebih nyenyak dan hari-hari yang jauh lebih bertenaga.